Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Hadirin hadirat saimin dan saimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan klimaks ke-18 di bulan suci Ramadan ini sampai pada pertengahan ayat ke-116 pada surat An-Nisa, yaitu manit Allah Subhanahu wa taala pada innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi ayat niki memberikan ancaman bahwa kesyirikan, pegawaian syirik niki dinara ampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila dijauh mati tentuan. Apabila pelaku syirik niki atau musyrik niki meninggal dunia sebelum taubat. Adapun apabila taubat sebelum meninggal dunia, maka innallaha kana ghaffar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi maaf, pemberi ampunan. Jadi berembe-rembe kebelah dosa manusia selama dia adalah berkaitan dengan Allah, dan taubat nasuh, taubat sejati, yang di situ ada penyesalan, mu'arah, tekad, semangat untuk tidak kembali lagi kepada kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Kemudian saat kedua, niki bagian dari kabar gembira bila dibandingkan dengan bagian saat pertama baru, bahwa wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Baik pelaku niki meninggal dunia sendin man taubat atau suwahan taubat. Adapun meninggal dunia suwahan taubat, maka niki keberuntungan besar. Lagu apabila meninggal dunia sebelum taubat dan dosa semua lakukan niki selain dosa syirik, maka masih ada harapan. Harapan berdasarkan kasih sayang Allah, maha pengampun Allah, untuk Allah akan mengampuni lagu liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Samun kayunan insyaallah. Sandin kayunan dindin nuntut, karena niki boleh jadi dindin pukul ratu. Saya tampunan insyaallah selain dosa syirik niki adalah dindin pukul ratu. Bikin manik Allah liman yasha, bagi sakmun kayunan, berarti arak dengan sandin kayunan. Sandin kayunan niki mungkin boleh jadi arah sebab Nah, oleh sebab itu anggaplah niki adalah harapan, dan lamun Allah berharap niki hampir penuh keyakinan harapan niki akan terpenuhi. Berbeda lamun harapan niki digantungkan kepada makhluk, kepada manusia, maka dindik yakin lalu harapan niki akan dikabulkan. Nah, niki dua pokok penting elek pertengahan alis separuh dari ayat 116.
Kemudian selanjut liputun ayat niki adalah ancaman. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idan. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, yang melakukan kesyirikan, faqad, maka sesungguhnya, dhalla, dia telah melakukan kesesatan, kepusat, dhalalan ba'idan, dengan kesesatan yang nyata, pasti kepusat dengan salakuan kesyirikan. Orang yang menyekutukan Allah niki treke insyaallah dhalalan ba'idan, salah jalan, sesat, kepusat, dan kepusatnya niki adalah mubinan, jelas. Berarti pasti dia nak sampai kepada tujuan. Yang mana tujuan itu selaput niki dalam hirup libun dunia dan terus berjalan menuju ke negeri akhirat niki adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambaran ruan akibat masa depan dengan salakuan kesyirik niki dengan manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaltamis rabban siwaya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun pada syirik libun dunia dia pita Tuhan salinan si aku, pita dunia sandin ndek dunia aku. Nah tentu niki dia nak arak dunia selain dunia milik Allah, dia nak Tuhan penguasa sebenarnya kecuali Allah. Maka niki masih siksa, termasuk siksa lambat tu suruh pita barang di neraka. Lebih-lebih sama nekat niki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ayat niki dengan begitu jelas memberikan peringatan pada orang-orang yang melakukan kesyirikan untuk segera bertaubat. Taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an. Jadi wahai sekalian, taubatlah, kembalilah kepada Allah selapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala kayun juga seluruh manusia niki untuk kembali kepada Allah. Walaupun kembalinya manusia taat kepada Allah niki bukan untuk kepentingan Allah, dinarak kemaslahatan dan keuntungan bagi Allah, melainkan seluruh niki adalah untuk kepentingan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih berlanjut pada ayat berikutnya mengenai kesyirikan. Iyad'una min dunihi illa inathan. Tidaklah mereka meminta beribadah, bergantung, meminta perlindungan kepada selain Allah illa inathan, kecuali mereka sesungguhnya meminta kepada asnam atau patung-patung. Illa inathan, kecuali kepada patung-patung. Jadi hakikat dengan musyrik lain menggantungkan nasib, menggantungkan usaha kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesungguhnya menggantungkan nasib masa depan kepada inathan ay authan, kepada patung-patung. Walaupun waktu saat temanikan isi Nabi untuk berpindah dari patung-patung niki menuju kepada Allah wahdahu la syarikalah, Allah yang esa, maka
dengan musyrik niki berjawab kena ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfan. Jadi kami tidak menyembah patung-patung ini melainkan sebagai wasilah untuk kami semakin dekat kepada Allah. Jadi menganggap patung-patung saman sembah niki ia jadi perantara, jadi tawassul untuk dia semakin dekat kepada Allah. Nah, lagu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Iyad'una min dunihi illa inathan." Ondin manu hakikatan kenyekam pada sembah patung. Musa lebih Malik merendahkan akidah musyrik niki. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata inathan. Niki adalah kata yang digunakan untuk dengan nina perempuan, muannas, inas. Niki kata dalam bahasa Arab sak mengandung makna dengan nina. Jadi marah-marah tokoh-tokoh Arab kenceng-kenceng penter-penter mempergantung diri dengan nina dia. Nah niki sedang terperendah sebenarnya. Saya ini lalu dengan Arab sak beli awal pada waktu niki dengan penter-penter mu temanikan insya Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak menggantungkan dirinya kecuali kepada dengan ini. Bahkan ukuran sebenar dengan nina niki lebih berkuasa, lebih mulia daripada patung. Yang mana patung niki adalah makhluk mati, ndarak nyawen, la yadur wa la yanfa, tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Sak paling berkuasa hanya adalah Allah. Penentu segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan Arab niki, dengan musyrik pada waktu niki yang pun disebutkan kena kaum jahiliyah karena din cocok kepentar dan sikap. Maka terekeng jahil, bodoh. Adapun dengan nina manusia, makhluk irab. Andai tak ada yang tolong mendengar, andai nak tahu tolong yang bantu, andai nak tahu lindungi yang jaga. Sedangkan patung, lebih-lebih patung niki elek batu datang le dunia. Patung niki menpiang diri ini elek kayu. Sedangkan Hajar Aswad saja ke mungkin arak le bagian bucun Ka'bah sa sunnah tersiruk lamut tawaf sunnah golam lamut tawaf lamut di mampu sirukun si pada dengan dibusi daitan golam, maka disunahkan untuk memberikan isyarat sekedar waktu lewat dalam tawaf. Niki si mulian batu ni, si penting batu ni. Lagu apakah batu Hajar Aswad niki si mulian, si penting, si marak niki entan tama dalam bagian dari rangkaian ibadah. Kemudian batu niki akan mampu memberikan manfaat dan mudarat. Tidak apa-apa. Karena batu niki makhluk mati. Dan hal niki sampun diproklamirkan langsung untuk umuman sekaligus menentukan sikap isi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya sandi kenal Sayyidina Umar, sahabat yang paling beli awal, paling beli suara, paling tegas, paling bengis. Setan pun takut juknya Sayyidina Umar. Setan, makhluk kandin monyet. Lamun datang Sayyidina Umar pada pelais lah pun setan-setan. Apalagi manusia. Sekedar anda tengah doang kanci sahabatmu langsung repek sahabat-sahabat. Lagu begitu Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian melaksanakan ibadah haji diiring si seluruh rakyat sahabat pada waktu itu. Nah, maka bagian dari tawaf, di selesai tawaf,
atau dalam putaran tawaf, Umar bin Khattab niki mentelah li Hajar Aswad untuk menjalankan sunnah, yaitu takbil atau mencium Hajar Aswad, mensiruk Hajar Aswad. Dimin selesai siruk Hajar Aswad, kemudian yang pun nganjeng ngadeg Sayyidina Umar menghadap kepada seluruh jamaah haji sambil mengungkapkan kalimatnya dengan mengatakan, wahai para jamaah haji, dengar, yang pun balik anda nunjuk Hajar Aswad dengan mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun aswadu la tadur wa la tanfa. Aku, bahasa Sayyidina Umar, la a'lam, niscaya sangat tahu bahwa kamu ini adalah sebuah batu hitam, Hajar Aswad. Mu kenal, amuk siruk barung kasiruk niki mun kenal. Kamu ni batu, mu berangan, la tadur wa la tanfa. Sandim tahu wah ya bebeng mudarat, dim tahu masih ya bebeng manfaat. Lagu kambekin siruk kon Sayyidina Umar, basen laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Sekiranya lai aku ndik wah kita Nabi sirukem deka sirukem. Lagu si wak dait Nabi sirukem, maka saya ingin mengikuti Nabi siruk batu niki. Nah niki Hajar Aswad. Lamun Hajar Aswad doang basen sahabat maradiki dan tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, maka akan lebih bawah posisinya Malik tembok-tembok Ka'bah. Dia nak tahu bermanfaat, nak tahu bebeng mudarat. Di bawah ni ke Malik, rendahan Malik kiswahan. Kiswah niki kelampun haberang niki. Maka di bawah posisi tembok Ka'bah. Karena kiswah niki tepiak bilang tahun. Si Raja Saudi terganti bilang tahun. Pilih sutra asli arak emas. Lagu dakan marani ke posisi di bawah tembok Ka'bah. Maka masih juga tidak akan bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Lebih rendah Malik daripada itu, ini lepuan. Kamu tidak disebut dengan sahnul Ka'bah, piring Ka'bah. Artinya engan bolat muitat ngelini. Maka niki pun masih dia tahu bebeng mudarat, dia tahu bebeng manfaat. Rembah lebih rendah Malik niki Malik. Nabi bisa menjadi sebagian dari kebudayaan tidak bagus di sebagian masyarakat itu. Saat sempait kepeng kepada jamaah haji atau umroh, mempesantan kambukan ke bare, selatan ke lapan bare mau jauh tawaf, mau petulakan ke lemak. Ya jadi keyakinan bahwa kepeng sawat terjauh tawaf le Ka'bah niki beberapa kali niki antukolo ele peraras taka kepeng, antukolo le lacin dengan berdagang dengan niat ia ya ampuh rezeki, atau mungkin dengan kalimat ia jadi senggeger dengan belanja juknya, berarti mengharapkan manfaat. Nah niki adalah di bawah jauh kedudukan Hajar Aswad, di bawah jauh kedudukan tembok, kiswah, sahnun, yang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berstatement atau sudah menyampaikan dengan tegas, mengumumkan bahwa tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Apalagi Malik kepeng. Mu dalam kepeng niki gambar dengan ini kepeng kebetulan menjauh niki gambar dengan nina Bali kenyakan ngegel mu senggitan aurat. Ini gambar kepeng niki gambar saat disebut dengan pahlawan atau pahlawan niki dengan kafir. Jauh ande manfaatan, ande harapan manfaatan arian ending kepeng real dakan pengajin sereal lembaran napi sebab lamun maharan manfaat karena le kepeng real Saudi niki arak tulisan la ilaha
illallah Muhammad Rasulullah. Dibandingkan ketika kepeng-kepeng selain kepeng dengan Arab, saat tulisannya berbagai macam bentuk, ini yang gambar kepeng niki adalah Candi Borobudur. Borobudur niki masjid dengan Hindu. Mu ia diyakini akan empuh rezeki, maka niki adalah paham keliru. Lamu majang ke misal terobek kepeng niki si ana suang atau jauh tebing lek Mekah. Mujang ke matakek anak menjaga darak lukis, niki syirik Tuhan lain. Berarti nyantel lo yakin menjaga kepeng sa terobek. Ande na tekadu beli rokok si semama jang ke po aream sayang ke pokok di baik kepeng, berarti syirik Tuhan niki. Berarti lebih menggantungkan diri kepada kepeng daripada Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi ikrar yang pelugum sami adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah niki sama taala. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai jaminan. Cukup Allah. Jaminan rezeki, jaminan perlindungan dari BPJS Allah. Karena sebagai pelindung, sebagai penjamin. Dan perlu lain-lain. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil. Lebih-lebih Malik mantap dalam ucapan bahwa sebaik-baik tempat menyerahkan diri. Sebaik-baik tempat menyerahkan diri. Berarti halainan dia narak baik. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula paling nikmat, paling solah, paling bagus wali. Pemberi pelindung yang melindungi dan yang memberi pertolongan. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kepada Allah. Nah nikilah akidatul muslim as-sahihah. Niki cara sikap akidah muslim yang benar. Dendek mele ya miring jok kiri, miring jok kanan, ya mele nyusur dalam berakidah kecuali tegak. Pada bahasan sebagian dengan tawak tegak marah huruf alif, tegak berdiri kokoh. Namun istilah Nabi SAW, qul amantu billah thumma istaqim. Berikrar dengan mengatakan la ilaha illallah, kemudian tegak. Nabi pun halangan, bahkan Nabi pun ancaman, Nabi pun cobaan dan rintangan, tetap pada kalimat la ilaha illallah. Maka inilah akidah yang benar. Sedangkan yang Allah sendiri manikan wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi saya fiwal, saya bengoh bekelin dari tauhid sahihah niki, maka itu disebut dengan dhalla dhalalan ba'ida. Kepusak, salah jalan, dan nyata tentang salah, nyata tentang kepusak, berarti tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, mudah-mudahan berkat manik Allah Subhanahu wa taala niki, Allah akan memberikan kekuatan akidah, kekuatan iman dengan iman dan akidah yang benar, dan selalu menggantungkan diri hanya kepada Allah dan selalu minta perlindungan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan selamat pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niki mudah-mudahan saya bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.